beliau dan timnya sepertinya ingin berencana mengembangkan sistem traceability atau keterlusuran rantai pasok kopi untuk dikirim ke Korea Selatan. Kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pengembangan ekosistem blockchain tersebut? Mungkin Mbak Baby mau menjawab terlebih dahulu dari pengalaman Mbak Baby untuk kopi kecil. Untuk pertama ya, agak ribet sih. Harus jujur ya, aku ngomong agak ribet karena kita men-switch sesuatu yang udah traditionally dilakukan oleh teman-teman petani kita secara manual gitu ya. Jadi itu mungkin agak ribetnya adalah men-switch cara berpikir dulu. Itu yang ribetnya. Kalau ngumpulin data aja mungkin gampang ya. Oke, kasih tahu kalian teman-teman panen tanggal berapa, tahun berapa. Tapi kan itu nggak akan sustain kalau mereka nggak paham maksudnya apa sih gitu. Kenapa sih saya harus lapor-lapor gitu kan? Gitu, maksudnya gitu. Nah itu maksud saya jadi yang pada waktu kita mau masuk ke blockchain itu sebenarnya yang lama dan ribetnya adalah men-switch dulu cara berpikir teman-teman di dalam satu rantai itu bahwa ini loh teknologi yang kita akan pakai supaya segala sesuatunya tercatat dengan rapi gitu ya dan bisa dikonfirmasi real time gitu tanpa bisa dirubah-rubah lagi gitu ya sehingga semuanya menjadi sesuatu yang jelas gitu. Nah, cara men-switch itu harus tertanam dulu tuh dari awal kopi itu dipanen gitu. Sehingga jadi teman-teman tuh melakukannya dengan pengertian ya. Maksudnya bukan cuma mau masukin data saya panen tanggal sekian kilo itu kan ribet ya. Kalau misalnya dilihat ribetnya ribet kan gitu. Nah, cara men-switch dulu cara teman-teman itu berpikir sih. Jadi yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang tadi mau ekspor ke Korea adalah men-switch dulu, memberikan pengertian dulu ke teman-teman yang ada di farm gitu ya, di pertaniannya gitu, bahwa ini loh perlunya blockchain dan apa yang harus mereka lakukan gitu. Itu sih. Ya, oke. Cukup banyak sebenarnya ngelihat ada beberapa perusahaan kopi udah menggunakan blockchain gitu ya. Tapi kok aku melihat ya itu karena switch otaknya teman-teman itu belum di switch gitu ya bahwa ini loh pentingnya itu jadi sehingga hanya sebatas kayak data-data login doang gitu tanggal sekian untuk habis itu untuk apa gitu kan. Nah itu dulu tuh menurut aku yang harus dipahami dulu sih. Oke. Ya, makasih Mbak Baby untuk jawabannya. Mudah-mudahan cukup menjawab Mas Irawan dan mungkin nanti bisa bergabung ya dengan Kopi Gotong Royong, program Kopi Gotong Royongnya Mbak Baby. Mungkin ada tambahan dari Mbak Tanti dari sisi teknologinya, apa sih yang perlu dipersiapkan jika pengusaha kopi mau memulai masuk ke teknologi blockchain? Baik, mungkin tidak spesifik ya untuk Pak Irawan, kayaknya ada beberapa yang bertanya tentang bagaimana sebenarnya untuk memulai gitu ya. Betul. Jadi, ya tentunya yang pertama ini sebenarnya dengan Mbak Baby dan juga dengan TFN gitu ya, kita membangun yang kita namakan kolaborasi riset gitu ya. Jadi karena memang blockchain itu masih banyak sekali yang kita perlu pelajarin, jadi kita memang sebaiknya menggunakan network gitu ya. Kita bersama-sama yang punya tujuan sama, yaitu ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya teknologi yang baru ini, ya, teknologi blockchain ini, sebaiknya kita tadi ya ikut dalam kolaborasi riset dan saat ini Teaching Factory Network ya atau P2MS ITB yang disponsori oleh P2MS ITB ini bisa menjadi wadah gitu bagi teman-teman untuk berdiskusi. Oke, nanti mungkin bisa lihat bisa mengisi formnya ya. Ada kan ya kalau nggak salah formnya website Teaching Factory Network-nya untuk tadi berdiskusi lebih lanjut. Nah, kembali ke pertanyaannya, tentunya yang pertama kali harus dilakukan itu adalah pemilihan dari platform blockchain-nya. Blockchain itu memang masih seperti pulau-pulau ya sekarang ini. Jadi kalau misalnya kayak anggaplah kita misalnya mau bikin menu, misalnya mau masak, bikin pizza gitu ya. Nah kan dapurnya harus kita pilih dapur yang
Eropa gitu ya, jangan misalnya dapur atau Amerika gitu, jangan misalnya dapur Indonesia bikin pizza kan kurang pas gitu ya, misalnya sebagai contoh gitu. Jadi kita harus lihat blockchain-nya yang kita akan perlukan itu seperti apa. Nah, pemilihan blockchain itu sendiri ini juga banyak ditanyakan gitu. Ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama tuh tentunya biaya gitu kan, karena penggunaan blockchain itu dibayarnya setiap transaksi. Makanya istilahnya ada transaction fee gitu ya. Jadi kalau bedanya dengan komputer biasanya server biasa atau misalnya kita mau bikin aplikasi kita berlangganan gitu ya. Kalau di blockchain ini nggak seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan baru kita membayar dan membayarnya dengan transaction fee. Nah, transaction fee ini yang memang agak tricky ya karena nilainya itu naik turun, tapi tetap aja kita bisa melihat, memantau gitu berapa sih sebenarnya harga-harganya. Nah, itu pertama. Kedua, tentunya kita speed ya, masalah speed. Nah, tergantung nih mau untuk apa. Kalau kayak di kopi kecil kan nggak perlu cepet-cepet banget istilahnya gitu ya. Jadi misalnya beberapa dicatat kemudian beberapa detik menunggu gitu, itu nggak masalah gitu. Atau mungkin bahkan sampai menit gitu ya. Mungkin masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya penggunaannya untuk transaksi yang cepat gitu ya, nah, itu kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi itu menentukan. Jadi kita bisa lihat blockchain platform yang sekarang tuh udah mereka punya di websitenya mereka biasanya memberikan data-data itu. Yang ketiga dan mungkin ini yang agak sulit ya kita tahu adalah sebenarnya ini memang decentralized platformnya atau jangan-jangan di belakangnya itu mungkin hanya ada di bawah dari 20 server gitu yang mendukung blockchain tersebut gitu ya. Jadi kalau ini mungkin agak teknis dan kembali tadi saya sampaikan bahwa ya kita bareng-bareng aja gitu ya kalau memang kita mau menggunakan ini. Dan saya sebenarnya juga sebagai misalnya bisa dibilang orang yang lebih dulu gitu ya mendalami blockchain kan nggak sendiri, banyak juga teman-teman perusahaan-perusahaan sekarang bisa dibilang konsultan atau developer blockchain ya yang mulai ada di Indonesia gitu, karena demandnya memang mulai ada gitu. Jadi dari sisi lain biasanya yang jadi pertanyaan itu adalah regulasi ya. Nah, kalau untuk koperasi ini dalam hal ini di kopi kecil atau koperasi kopi gitu kan, kebetulan sekali memang sekarang ada regulasi baru gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi ini juga penting ya kita tahu gitu karena tentunya kan kita maunya berbisnis yang legal gitu ya. Kalau kita bicara bisnis yang modelnya memang fully digital gitu ya, seperti misalnya game gitu ya atau metaverse gitu ya, itu mungkin akan beda lagi gitu pendekatannya. Tapi kalau untuk blockchain dan yang lebih for business, tentunya kita harus memperhatikan regulasinya gitu. Seperti itu, Mbak Dila.